Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa merayakan Ramadan, kita bisa menyongsong datangnya Ramadan dengan penuh bahagia, dengan penuh keberkahan, karena Ramadan sesuai dengan sabda Nabi Rasulullah SAW, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurima. Dalam hadis ini Rasul menekankan pentingnya dan betapa bahagianya menyambut Ramadan. Oleh karena itu, kita pada tahun ini menyambut Ramadan sebagai seorang generasi milenial, generasi yang memiliki peran yang sangat penting. Lantas, apa itu milenial dan kenapa belakangan ini kita sering mendengar kata-kata milenial? Dengan arus informasi yang sangat deras serta perkembangan teknologi dan pertukaran budaya yang sangat pesat, terdapat satu istilah yang sering dan lazim digunakan, yaitu millennial generation. Millennial generation adalah generasi yang lahir pada kurun waktu 1980 hingga 2000, yang generasi ini berperan penting dalam kehidupan masyarakat pada saat ini. Saking pentingnya generasi ini, maka untuk menyongsong masa depan, maka perlu untuk generasi milenial agar memiliki pedoman yang kuat agar menjadi generasi yang berkualitas. Salah satu pedoman itu adalah menjadi milenial yang religius. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, "Ihtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wasihataka qabla sakomik, wa ghinaka qabla fakrik, wa faraghaka qabla sughlik, wa hayatika qabla mautik." Dalam hal ini, dalam hadis ini, Nabi sangat menekankan betapa pentingnya masa muda untuk dimanfaatkan sebelum datangnya masa tua kita. Dan juga ada ungkapan Arab yang berupa, "Ya laita syabab ya'udu yauman." Duhai andai saja masa mudaku suatu saat nanti bisa kembali. Ini merupakan ungkapan penyesalan atas tidak memanfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, saya mengajak para pemirsa sekalian untuk menjadi milenial yang religius. Tapi menjadi milenial yang religius bukan berarti menjadi milenial yang kaku, milenial yang konservatif. Maka mari kita maknai religius dengan makna yang lebih luas. Dalam Islam ada dua kategori ibadah. Yang pertama ibadah qasirah, ibadah individual yang pahala dan manfaatnya hanya dirasakan oleh pelaku ibadah itu saja. Dan yang kedua adalah ibadah muta'addiyah, ibadah sosial yang pahala dan manfaatnya dapat dirasakan oleh pelakunya juga oleh orang banyak. Ibadah yang pertama yaitu ibadah qasirah dapat berupa sholat, zakat, umroh, puasa dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah ibadah muta'addiyah, ibadah sosial yang dapat berupa membantu sesama, menolong tetangga, menyantuni anak yatim, melakukan kegiatan sosial, membantu kegiatan bencana alam, juga menyayangi sesama makhluk Tuhan. Dari keterangan ini kita dapat menyimpulkan bahwa menjadi generasi milenial yang religius tidak selalu menjadi pribadi yang kaku dan konservatif. Namun kita bisa memperkenalkan Islam sebagai agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial, bahwa kita dapat terus berkontribusi di masyarakat tanpa kehilangan nilai religius kita. Yang kedua, milenial religius dapat memperkenalkan Islam sebagai agama yang antroposentris, agama yang menekankan nilai-nilainya pada kehidupan hal-hal yang bersifat manusia universal, bukan agama yang melulu tentang teosentris, agama yang selalu menitik beratkan perhatiannya pada hal yang bersifat individual ketuhanan. Maka hal ini merupakan kesempatan bagi milenial, karena di zaman ini kita harus bersaing dengan banyak orang. Memperkenalkan Islam sebagai agama yang antroposentris memiliki nilainya karena kenyataan yang lingkungan kita merupakan lingkungan yang heterogen, sehingga dalam menjalani kehidupan beragama kita dapat terus melakukan ibadah sosial terhadap sesama, baik itu tetangga, entah itu berbeda suku, berbeda agama, berbeda kelompok atau yang lainnya. Hal ini juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui Piagam Madinah, di mana pada piagam itu beliau membuat pedoman hidup yang rukun dengan
agama lain dengan tetap menjunjung akhlakul karimah. Yang terakhir, kini sudah saatnya bagi milenial untuk berjiwa religius, yaitu memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap agamanya agar milenial terus dapat berkembang, milenial tetap dapat bersaing secara profesional, milenial tetap memiliki tempatnya di masyarakat tanpa harus memudahkan nilai-nilai religiusitasnya dalam Islam. Maka semoga kesempatan Ramadan ini dapat menjadi kesempatan kita untuk memupuk jiwa-jiwa religius kita untuk menjadi milenial yang berkualitas. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.